Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih menjahit memeranginya. Namanya tak ambil tak pakai mesin satunya satunya. buat itik-itik. Oh, itu kan sentra jamur semua itu. Masih apa? Masih. Masih begitu. Sama itu kan itu brokat itu. Brokat. Iya. Jadi jahitan brokat ya dengan itu. Tapi ada juga tuh yang kok mau mbak jahitin kayak gitu, soalnya bajunya kayak gitu kan kayak buat muslim gitu. Tidak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Kalau kita mempersulit kita dalam beragama, kecuali misalnya nih kita menjahit untuk mengarahkan orang kepada terutama terkait dengan akidah ya. Kalau terkait dengan akidah ya jangan. Kayak jahitannya itu seperti ini gitu. Konteksnya itu kan tidak dalam konteks menjadi kerusakan akidah, bukan? Itu kan bukan terkait dengan kerusakan akidah. Misalnya maksud saya gitu lah. Misalnya bunda menjahit kayak orang untuk mungkin Biasanya kan pesta pesta atau apa kan gitu kan. Itu kan tidak terkait dengan masalah akidah. Karena masalahnya kan dia pakai seperti itu kan masih ada kesempatan dia untuk masuk juga. Nah nih bunda nih hanya katakanlah nggak pakai dalaman tetapi pakai rukuh kan ketutup semua kan. Iya. Itu kan bunda nggak pakai baju tapi pakai rukuh secara full kan ketutup semua kan. Nah ini kan pakaian, contoh seperti pakaian dalam. Ketika kita buat pakaian dalam ya kan? Kita membuat pakaian dalam itu apakah terus kita menjadi bermasalah kan enggak Iya ya. ya tak itu jauh lebihnya tak? Tapi kan dia masih punya kesempatan untuk menutupnya dengan yang lain. Maksudnya ya mana yang lebih parah dengan orang membuat pakaian dalam, benar nggak? Nah, tapi orang itu walaupun dia Kristen ya, kalau dia itu mengakibatkan keakidahnya yang menyimpang jauh ya kita nggak usah ikut gitu. Misalnya nih Orang kesempatan lihat cuman kan nggak syar'i gitu loh mas. siapa bilang itu tidak syar'i? Ini kan kelihatan ini nggak ada. Iya artinya Tapi kan juga pasti iya kan kalau misalnya dipakai sama orang muslim misalnya kalau dia pakai jilbab panjang walaupun seperti saya bilang tadi walaupun dia nggak pakai baju satu pun nggak pakai pakaian dalam nggak pakai kaos nggak pakai apa dia telanjang bulat misalnya tapi dia pakai rukuh ketutup semua kan memang dia mau menutup auratnya kan karena iya tak Berapa hukumannya itu di dunia itu parah. iya Saya tuh udah ibaratnya karena itu saya udah kehilangan banyak. jadi intinya itu adalah siapapun yang Allah berikan kesulitan karena keislamannya itu tandanya Allah sayang. Coba kalau bunda nggak dikasih kesulitan mesti nggak ingat sama Allah, benar nggak? Nah, kerabat kita ajak saudara kita ajak mereka kasih tahu ke mereka ayolah. Dulu itu aku pas diajak Mbak Rita itu ngasih poin-poin Saya saya takutnya gini, posisi saya kan waktu itu saya masih terjerat kita. ya. Takutnya kalau saya tuh kasih kencelengan ke orang nanti dikiranya saya pakai gitu Ustaz. Makanya saya kelas belum berani. Enggak, disitulah setan itu bekerja benar. Kan perintah saya itu sebenarnya menyebar. Kan dulu kamu rawani mbak wong aku tangguh ukang kok nak dikira wong tangguh dhewe gitu loh dulu. Nah itu makanya di kajian itulah untuk menjelaskan. Nah kadang-kadang orang itu kan nggak paham, banyak nggak paham. Nah yang saya perintahkan itu adalah kerabat dulu. Misalnya bunda itu mengajak siapa? Pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya, ya kan? Baik dari suami ataupun dari bunda sendiri itu dulu yang diajak. Dan sedekahnya itu yang mengarah kepada perbaikan secara totalitas. Ya kan selama ini kan perbaikan-perbaikannya itu nggak totalitas.
sedekah ke fakir miskin, habis itu dimakan, fakir miskinnya tetap aja fakir, tetap aja miskin, benar nggak? Sedekah ke anak yatim, tetap aja anaknya anak yatim, benar nggak? Nah sekarang ketika bunda susah, hari ini misalnya bunda mungkin kaya, terus bersedekah ke fakir miskin, sedekah pembangunan masjid, bersedekah ke penghafal Al-Quran misalnya kan gitu, ya kan? Tiba-tiba bunda jatuh miskin, susah. Orang-orang yang pernah bunda sedekah hemat bisa nggak menolong bunda? Nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya begitu bunda. Sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan pasti dia akan kembali kepada Allah. Nah sekarang kesadaran kita harus dipaksa kembali kepada Allah, harus kita memang menyadari kita harus kembali kepada Allah. Kalau kena musibah. Nah, makanya bahasa Al-Quran begitu. Siapapun yang kena musibah, kalau dia beriman, dia pasti akan mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu umumnya manusia. Nah, kebanyakan manusia ada juga yang dia nggak ingat kepada Allah. Akhirnya dia apa? Dia meronta-ronta, dia nggak terima kepada Allah kan atas takdirnya. Akhirnya apa? Allah ancam dia dengan apa? Kalau kau tidak terima dengan takdirku, maka kau carilah Tuhan selain aku. Ya? Misalnya kayak bunda ada uang 10.000, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba itu hilang, ya kan? Tadinya ada itu kan karena Allah yang kasih. Ketika tidak ada kan juga kita kembalikan kepada Allah saja. Ngapain kita pusing-pusing? Benar nggak? Intinya seperti itu bunda. Jadi misalnya ketika bunda nih kemarin kena riba dan apa segala macam, itu kan karena bunda nggak ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah nggak mungkin melakukan transaksi riba kan? Nah sekarang Allah ingatkan nih, besok baliora balik kepada saya kata Allah kan. Nah kita banyak ya. Riba saja. Gitu ya. Itulah bentuk apa ya hukuman saya gitu ya. Intinya kita ridho saja. Kalau memang pun Allah takdirkan kita di neraka, ridho saja sama atas putusan Allah. Masih itu di situ dulu kan kesini bilang di itu ditungguin itu sama kamu, Bu. Saya itu kan dulu udah kayak ibu itu dulu kita udah sama-sama kayak gitu. Ya udah tuh Bu, itu wis tuh wis mandek Bu. Umpamane ditagih yo diadepi omong wae urung duwe. Ketimbang jenengan terus niku balik ke rumah saya itu kan seperti itu Pak Ustaz. Memang Bu, itu. Permeneng apa? Dosane Bu, adik wis tua, udah bertobat kayak gitu. Sebenarnya gitu hukumnya itu. Jadi kalau bersedekah itu untuk bayar hutang, itu baru benar orang itu. Tapi kalau dia masih bersedekah tapi nggak hutangnya nggak dia bayar gitu kan, dia sibuk aja bersedekah sana sini. Tapi sedekahnya tidak untuk bayar hutangnya kan bodoh. Iya. Kita itu bersedekah itu adalah untuk hutang dulu. Bersedekah. Walaupun nanti kalau terkumpul itu kita bayarkan gitu. Iya. Berarti kan Ketika misalnya nih, ini posnya adalah pos untuk mengangsur, ya kan? Tapi dengan niat sedekah yang jenengan lakukan terus menerus, termasuk anak, termasuk siapa boleh sedekah terus. Jadi setiap hari jenengan ada uang, masukkan ke